Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Pup. Nah, yang lalu saya sudah review unboxing frameset F12 ya. Sekarang kita akan masuk ke tahap perakitannya. Jadi di video kali ini terkait perakitan, di sini sudah ada beberapa partnya ya. Tadi pagi itu si customer saya sudah bawa untuk wheelsetnya ya. Di sini dia pakai wheelset Elite. Nah, ini wheelset Elite ya. Untuk bannya dia menggunakan ban Vittoria Corsa ya. Nah, ini bannya ban bagus ya. Harganya juga lumayan. Nah, untuk rotornya di sini ya. Dia menggunakan rotor 160. Nah, ini ya, rotor 160 tipe 6 bolt ya. Jadi bukan center lock. Nah, wheelsetnya ini wheelset Elite yang hooknya itu hanya support 6 bolt ya. Jadi ini rotornya sebenarnya rotor MTB ya, cuma karena si pemiliknya sudah terlanjur beli yang 6 bolt ya. Jadi akhirnya pakai punya MTB ya. Sebenarnya MTB sama rod sama aja ya, bisa support ya. Cuma MTB kebanyakan 160 ya, makanya dia pakai yang 160. Yang 140-nya jarang ya, ini soalnya dia nyarinya yang ice tech ya. Kalau yang nggak ada ice tech-nya banyak. Oke, kemudian di sini sudah ada grup setnya ya, bar tab-nya sudah ada. Sadelnya ya, sadelnya ini sudah lama dia punya, cuma karena nggak pernah kepake, dia mau nyoba kembali di sepeda yang baru ya. Sadel full karbon ya. Sini cipol ini ya. Ini ACM juga ya, ACM bukan original. Kalau yang ini original ya. Terus BB-nya sudah ada ya, BB Sibil. Nah, ini untuk grup setnya ya, dia menggunakan grup set R8070 yaitu Ultegra ya. Ultegra disc di i2 ya. Jadi ini elektrik. Ini untuk FD-nya ya. Kemudian untuk brake-nya ini ya, hidrolik. Ini junction-nya ya. Jadi ini juga tadi rem, hidrolik. Ini kelengkapan untuk dia itunya ya. Ini ada kabelnya, ini ada junction-nya ya. Nah, di sini grup setnya itu menggunakan grup set Ultegra ya, R8070. Untuk ukuran sprocketnya di belakang dia pilih yang 1134 ya. 1134 karena orangnya memang agak susah nanjak, jadi dia pilih sprocketnya agak gede. Tapi untuk cranknya ya, untuk cranknya di sini dia pilih yang semi compact ya. Jadi dia pilih 5236 tit ya. Nih, yang semi compact ya. Ini ringan loh ya. Dibanding punya saya yang Shimano 105 5800, ini lebih ringan ya. Ini enteng. Terus kelengkapan lain selain perkabelan di dalam, nah ini untuk R di belakangnya ya. Ini kebetulan sudah tadi saya buka, saya cek ya. Nah, ini jadi ini sistem motornya ya untuk menggerakkan R di belakang ya. Oke, itu saja. Jadi sekarang kita masuk ke tahap perakitannya.
Nah, jadi ini saya sudah pasang beberapa wire-nya ya. Untuk AFD sudah terpasang wire, RD pun begitu ya. Tapi di sini yang belum fix, ternyata si customer-nya lupa beli salah satu wire JC130 ya, yang cabang 3 untuk di handlebar. Nah, jadi untuk perakitan malam ini kemungkinan kita akan lanjut besok ya, atau setelah customer saya beli JC130 ya. Ini di seat postnya sudah terpasang baterai ya. Baterai nanti akan masuk ke down tube, ke lubang seat post ya. Seat tube-nya masuk ke bawah. Untuk sistem perkabelannya nanti saya pasang setelah fix dulu yang ini ya. Ini junctionnya ini sudah ada, junction tipenya yang ini itu JC41 ya, SM JC41 ini. Jadi dia ada di atas BB ya, bagian dalam. Kemudian ini untuk junctionnya, untuk indikator baterai. Kemudian nanti ada, kalau nggak salah tadi, WU111 ya untuk bluetoothnya yang connect ke speedometer. Yang terakhir barulah tadi JC130 wire yang bercabang 3 itu untuk di handlebar. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke kalian ya, untuk baut yang di handlebar ini, baut pengunci ya, ukurannya itu sudah lebih besar ya dibanding F10 yang lalu ya. Jadi handlebar yang F10 lalu bautnya itu lebih kecil ya, dan itu paling sering trouble di situ. Bautnya itu cepat dol. Yang pertama ukurannya kecil, yang kedua itu dia dol juga karena karat ya, paling sering karat di sini. Nah, yang di F12 yang baru ini ukurannya berubah, jadi size-nya lebih besar ya, sama dengan yang asli ya. Ukurannya sama dengan yang asli, besarnya sama. Jadi untuk mengancingnya juga lebih kuat ya, lebih kuat mengikat ini ya, mendorong ini ke dalam. Nah, ada lagi yang berubah di handlebar Mostalon F12 ini ya. Kalau yang di F10 Mostalon itu top capnya dari karbon ya, sementara yang di F12 ini dari alloy. Jadi lebih padat ya, lebih kuat yang alloy yang ini ya. Kalau yang lalu di F10 itu bahan karbon tapi agak tipis ya, bentuknya kurang agak kurang presisi ya, kurang smooth. Yang di F12 ini bentuk bahannya berubah ya, lebih bagus menurut saya ya, lebih kuat mencengkramnya kalau di baut dari atas ya. Ini saya harus masukkan dulu angkurnya di dalam yang ini ya, sementara yang untuk top cap yang bulat ini nggak kepake. Oke, jadi ini sudah sekitar masih 60% ya. Yang jadi kendala tadi ya, belum ada kabel JC130 ya, makanya saya belum bisa selesaikan ini. Kemudian ini saya sudah pasang ya, kurang lebih seperti ini settingannya, tapi yang seat postnya itu belum fix ya. Yang customer saya mau minta dulu ukuran dari insemnya ya, tinggi dari saddle ke as bottom bracket. Nah, untuk perkabelan ya, beberapa yang tadi saya sudah sebutkan, saya sudah pasang yang RD, FD,
baterai ya. Yang junction sama yang di handlebar itu belum saya pasang ya, karena yang itu tadi ya belum ada JC130 sama WU111. WU-nya itu Bluetooth, yang JC130-nya itu kabel yang bercabang 3 ya. Jadi 2 shifter, 1 lari ke junction ya. Nah ini baru 3 kabel saja yang keluar ya. Nah, harusnya ada lagi 1 kabel yang naik ke atas ini, sambungnya ke junction ini nih ya. Jadi junction yang ini ada indikator baterai. Kalau misalnya baterainya sudah mau lowbat, pasti ada lampu yang berkedip. Nah dari junction itu barulah ke WU111 tadi ya, WU111 barulah ke handlebar. Nah kalau kalian tanya kekurangan dari frame ACM dari Dogma F12 ini ya, nah kalau dari tadi yang sudah saya rakit, yang pertama ini pengancing dari seat postnya ya, ini masih sama dengan F10 ya, ukuran bautnya itu masih sama. Tapi yang keunggulannya di sini di handlebarnya ya, bautnya itu tambah besar ya, sama dengan ukuran yang asli. Tapi kalau yang baut yang asli itu pakai kunci L yang bintang ya, sementara yang ACM ya ini biar dengan kunci L biasa pun bisa ya. Nah yang saya maksud kunci L bintang itu yang seperti ini ya, ini bisa fokus nggak ya? Nah ini, jadi di sininya itu seperti bintang ya. Sementara kalau yang ACM ya, ACM ini yang di sini menggunakan Allen key ya, atau kunci L yang biasa seperti ini pun bisa ya. Ini ya, jadi pas masuk di sini ya. Sementara yang asli itu kan pakai Allen key yang seperti ini ya, dia kunci L yang Allen key yang bintang, yang model bintang. Makanya kalau ACM ya biasanya itu kendalanya itu di sini. Kalau mau ubah settingan seat post atau ubah settingan dari handlebar, biasanya bautnya itu sudah berkarat ya, cepat sekali berkarat. Kalau bukan berkarat ya pasti bautnya dull ya. Itu kebanyakan yang saya dapat di beberapa frame ya, termasuk yang kemarin saya rakit ya, yang ACM F10 yang saya rakit yang lalu ya. Kendalanya itu berkarat di sini ya, dan agak dull ya, susah dibuka karena karat ya. Saya nggak bilang ACM yang saya rakit itu bagus ya, tapi kalian tahulah ACM ya. Nah, tidak seperti yang original, bentuknya saja ya. Dari kualitas ya di bawah dari yang original lah. Nah, di sini ada yang unik dari true axle-nya ya, agak sedikit berbeda dari true axle yang lain. Jadi di sini untuk membuka true axle-nya ya. Nah sebelum kita buka yang ini ya, yang di sebelah kiri ini, kita harus buka dulu yang di sebelah kanan. Nah ini. Oke, jadi ini sudah ada beberapa part yang lalu dipesan. Nah, yang bikin lama ya, ini pemesanan untuk wireless ya. Jadi biar bisa connect ke speedometer ya, kodenya itu EW WU111 ya. Jadi ini yang ditunggu, ada 2 item ya. Yang satunya itu junction B ya. Nih junction B, kalau nggak ada ini ya nggak akan bisa dipasang di sini, karena yang ini tipe internal cable ya, jadi kita harus pakai junction B nya. Kalau yang external cable kita bisa pakai yang junction A ya. Sama ini ban dalam ya, kemarin ban dalam yang belakang itu sempat bocor waktu dipasang, jadi pesan lagi sekalian ini ya. Sama nah ini pedalnya ya. Si customer saya pesan pedal merek Rockbros ya. Model klipnya itu sama dengan model klit Shimano ya.
untuk junction B-nya yang dipilih ya. Di sini tipenya EW JC130 SM ya. Jadi panjangnya itu 45 cm, 35 sama 50. 5 cm ya, bukan 50 cm ya, 55 cm. Ini untuk wireless Bluetooth-nya ya. EW-WU111 ya. Jadi fungsinya ini buat connect ke speedometer ya. Ini ada logonya terkait gear ya. Gearnya ini yang connect ke speedometer ya. Jadi dipakai tipe ini karena D2-nya ini sudah memakai tipe baterai BT-DN110. Oke, sekarang saya akan pasang internal kabel.
Oke, jadi ini ya sudah 98% jadi ya. Tadi sebenarnya saya lagi video, cuma pas HP loaded ya enggak semua kerekam. Tadi sempat nyeting ini ya untuk di i2-nya juga. Kemudian sudah diupdate firmware-nya ya. Sudah diupdate untuk FD, RG, kemudian Bluetooth-nya di dalam ya. Drifternya juga kiri kanan semua sudah diupdate. Yang kurang tinggal pasang bar tape ya. Sudah 98% progres kerja ya. Tadi saya dibantuin sama customer saya yang punya sepeda ini karena besok pagi itu sudah harus dipakai, jadi kejar deadline hari ini. Untuk ini ya di belakang si customer saya minta ditutup pakai kabel bakar, kalau nama ininya head shrink ya, head shrink, jadi biar airnya itu enggak langsung masuk ke sini. Nah ini masih agak longgar, harus diganjal pakai penutup karet dulu. Nah ini ya yang jadi kendala tadi itu sebenarnya ini bagian handlebar untuk menyesuaikan posisi kabel hidrolik ya. Jadi pada saat pemasangan ini paling rumit itu di handlebar ya, paling rumit karena dari sini dia naik dan malah belok ke arah sini, keluarnya di sini ya. Sini ya nyambungnya. Terus oh iya, tadi di i2 ya settingan untuk gear ini yang kecil di depan, sprocketnya itu di 15T ya. Jadi dia nggak bisa turun yang paling kecil. Ada di settingan aplikasi, saya juga belum otak-atik secara jauh ya, nanti perlahan sambil ini sama ownernya akan dicoba lagi ya.
Oke, jadi ini tampilan akhirnya dari F12 Finale 12 untuk yang model Ineos ya. Nah, di sini ya mungkin saya review kembali terkait spek yang digunakan ya. Dari frame set, jadi ini menggunakan frame set dengan size 500 atau size 50 ya. Untuk tinggi badan sekitar 175 ya Pak. Ya, untuk sekitar 175 ya, 175 cm. Kemudian untuk handlebarnya ya, handlebarnya ini model integrated, panjang stemnya 10 cm dengan lebar handlebarnya itu 40 cm ya. Kemudian untuk group setnya di sini menggunakan Ultegra R8070 ya, jadi seri DI2. Kalau bisa dilihat sini mulai dari FD, RD-nya sudah DI2 ya. Wheelset, untuk wheelsetnya di sini menggunakan wheelset Elite ya, wheelset Elite dengan ketebalan rim, profilnya itu 6 cm. Kemudian untuk ban luarnya menggunakan Vittoria Corsa ya, Vittoria Corsa Grapen 2.0 ukuran 700 x 25C ya, jadi depan belakang. Sementara untuk tipe hooknya ini ya, hooknya ini menggunakan hook bawaan Elite ya, jadi ini Elite juga dengan tipe 6 bolt ya. Untuk rotornya itu tipe 6 bolt, depan belakang sama, diameter rotornya juga sama 160, rotor 160. Jadi kalau di group set untuk rem depan tidak perlu lagi ditambah adapter karena sudah ada bawaan dari group setnya. Sementara untuk yang belakang ya, nah yang belakang ini perlu ada adapter. Jadi yang belakang seharusnya menggunakan rotor 140, tapi karena yang punya mau pakai 160, jadi di sini perlu ditambahkan adapternya. Nah ini tadi ya, karena kabel dari DI2-nya keluar sehingga end caps-nya di sini harus dicabut. Nah ini masih lubang. Nanti ya dicari karet seal untuk menutup ini biar airnya tidak masuk. Terus untuk group setnya ini dia menggunakan tipe semi compact ya, semi compact. Di awal saya sudah jelaskan terkait spek ya. Jadi crank depannya itu menggunakan ini semi compact 5236 tit, sementara untuk sprocket belakang menggunakan 1134 tit ya. Jadi memang dipilih 34 tit itu buat medan tanjakan ya. Di daerah saya ini lumayan banyak tanjakan, jadi untuk antisipasi kita pakai sprocket yang lebih gede. Oke, jadi itu saja video singkat terkait perakitan F12 dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.